Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Kali ini kita akan mengulas tentang circular saw dari Inco dengan tipe CS18528. Yang pertama tuh kita lihat spesifikasinya ya. Spesifikasi yang tertera itu di sini dia untuk RPM-nya dia 4800 RPM. Lalu diameter blade-nya itu 185 mili atau 7/4 in, dan konsumsi dayanya 1400 watt. Nah, sekarang langsung saja kita lihat ya. Kita lihat konsumsi dayanya sesuai tidak dengan keterangan yang ada di template-nya. Di sini dia kan konsumsi dayanya 1400 watt. 1400 watt itu kisaran 6,4 ampere. Nah, kita ukur dulu ya. Kita ukur berapa sih sebenarnya konsumsi daya kerilnya ketika tanpa beban. Pertama ya, ketika tanpa melakukan pemotongan, konsumsi daya tanpa beban ya. Nah, itu dia tadi. Sekarang kita ukur konsumsi daya ketika melakukan pemotongan. Nah, itu tadi ya untuk hasil konsumsi daya dari melakukan pemotongan dan tanpa pemotongan. Jadi ketika tadi tanpa beban, tanpa ada pemotongan, dia untuk start awalnya mencapai 4,2 ampere ya. Namun ketika normal dia hanya 2,3 ampere. Tapi ketika melakukan pemotongan itu tadi dia mencapai 3 ampere, 3, sekian. Nah, ketika melakukan pemotongan yang cukup lama dan agak tersendat sedikit, barulah dia mencapai 6,4 ampere ya kalau nggak salah tadi. 6,4 itu sekitar 1400 watt. Jadi 1400 watt ini dia itu konsumsi daya maksimum ya dari suatu alat. Nah, sekarang untuk fiturnya dia tidak jauh berbeda dengan sirkular pada umumnya. Nah, sini untuk handle-handlenya dia sudah memiliki handle bantuan. Ini ada handle bantuannya, handle pada bagian depan, dan juga sudah dilengkapi oleh grip karet pada bagian depan dan juga belakang. Jadi ini anti slip ya. Handle depan ini dia sangat membantu ketika kita melakukan pemotongan yang cukup panjang. Jadi dia menjaga kestabilan ketika kita melakukan pemotongan. Nah, di sini untuk platnya, base plate-nya dia sudah menggunakan plat yang tebal. Plat tebal, dia ukuran platnya kira-kira kita ukur dulu ya. Ketebalan platnya itu dia 2,2. Pastinya dia kokoh ya. Kalau 2,2 dia tidak terlalu lembek nih. Dan juga platnya ini dia flat, nggak miring gitu.
nggak nge-twist, jadi dia sangat stabil. Ini di sini bisa kita lihat ya. Nah, dia tidak goyang, plat ini datar. Oke. Nah, untuk pengunciannya dia masih menggunakan baut mur baut kuping ya. Mur baut kuping masih seperti sirkular klasik ya, sirkular klasik. Nah, untuk penguncian naik turunnya, untuk penguncinya dia sudah menggunakan handle nih, jadi dia nggak pada bagian belakang sini dan tidak menggunakan baut kuping, jadi ini pasti lebih kokoh. Dan platnya juga menggunakan plat yang lebih tebal daripada bisplitnya. Untuk ketebalan plat pengunci naik turun mata pisaunya ini, dia menggunakan plat berapa nih, 3,2 juga, menggunakan plat 3,2, lebih tebal daripada bisplitnya. Nah, untuk materialnya juga sangat oke ya. Dia juga sudah dilengkapi nih, bahan materialnya itu magnesium, lebih kokoh pada bagian atas dan juga bawah, dan juga sudah dilengkapi dengan pembuangan debu. Lalu nah ini dia juga sudah untuk ini ya, tombol ini apa namanya, ini bukan lock switch tapi ini safety lock. Safety lock itu safety lock switch ya. Safety lock itu ketika kita tekan ini tombol, baru switchnya bisa kita tekan. Namun ketika ini tidak kita tekan, switch ini tidak akan bisa kita tekan, maka mesinnya juga tidak akan menyala. Jadi ini aman ya, ini safety lock kalau saya bilang. Berbeda dengan sirkular yang lain. Sirkular pada umumnya itu pasti ini lock switch. Jadi ketika kita tekan switchnya, baru kita tekan ini, maka switchnya akan terkunci dan kita akan lebih mudah untuk melakukan pemotongan yang panjang. Namun pada sirkular ini dia kebalikannya ya, kebalikannya. Nah, kalau untuk tenaga sih cukup ya, saya rasa untuk tenaga cukup, nggak terlalu kuat dan juga tidak lemah. Kalau untuk baru-baru sih memang sangat oke, cuma kita belum tahu untuk jangka panjangnya apakah performanya akan menurun. Kalau menurun menurut saya pasti, cuman waktunya cepat atau lambat kita belum tahu. Kalau untuk harganya sirkular ini sekitar 900 ribuan kalau saya nggak salah, 900 berapa gitu ya, sampai dengan 1 juta lebih sedikit lah. Nah, kalau yang saya rasakan tuh kekurangannya satu kekurangannya hanya di switch. Menurut saya switchnya ini nggak lembut, keras ya, cukup keras, nggak lembut, jadi agak kurang nyaman digunakan. Lalu spin lock sini pada bagian depan. Nah, sekarang kita ukur kepresisian antara base plate dan ya pisaunya ya. Kita ukur untuk bagian depan dulu pertama. (34,58)
Lalu kita ukur pada bagian belakang. (35,59). Jadi selisih antara depan dan belakang sekitar kurang lebih 1 mili ya, 1 mili, dan itu masih bisa dikalibrasi. Selisih depan antara depan dan belakang itu sebenarnya tidak terlalu jadi masalah, karena itu tidak akan berpengaruh pada potongan. Dia hanya berpengaruh pada makan potongannya itu ya. Misalnya jika lebar pisau ini 2 mili tebalnya, jadi ketika dia tidak presisi antara depan dan belakang itu akan menjadi lebih lebar, bisa jadi 3 mili karena dia agak mereng ya. Cuma itu. Pada video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.